Salam damai sejahtera Paskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Jika kita merenungkan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia, tentu kita bertanya dalam hati kita, apakah masih ada manusia yang terinspirasi untuk melakukan hal tersebut? Dan mengapa? Mari kita bersama-sama belajar dari seorang kudus berikut ini. Di tengah perang yang terparah yang pernah ada di dunia ini, ada seorang imam Katolik yang berdiri tegak melawan kekuatan jahat yang ingin menaklukkan dunia ini. Dia bukan siapa-siapa dari Polandia yang terus menaklukkan kejahatan lama setelah kematiannya. Dia menghadapi ujian terberat yang mungkin, tetapi melalui kesengsaraan itu, dia membawa contoh kekudusan heroik kepada banyak orang. Pastor Maximilian Kolbe menjalani anugerah kehidupan secara maksimal dan saksinya menyebar seperti api karenanya. Kamp konsentrasi melumpuhkan pikiran, tubuh, roh, dan jiwa penghuninya. Pikiran tentang kematian itu mengerikan. Namun pikiran untuk terus hidup dalam kondisi kehidupan yang sama bahkan lebih buruk. Pastor Kolbe ingin membuat setiap situasi menjadi lebih baik dan menjangkau banyak orang melalui kebaikan dan kata-kata yang memberikan semangat. Banyak umat Katolik tahu secara detail seputar pengorbanan pastor ini untuk narapidana lain di Auschwitz. Suatu hari ada seorang pria yang mencoba melarikan diri dan benar-benar berhasil keluar dari kamp tersebut dengan memanjat salah satu dinding. Hal ini adalah kejadian yang sangat langka dan hal tersebut justru memperburuk nasib di tengah ketidakpercayaannya. Tidak ada yang akan bisa menyeberangi dan memiliki kuasa atas perintah mereka. Di tengah musim yang dingin, para prajurit yang sedang bertanggung jawab menyuruh seluruh kamp berbaris dalam formasi di tengah salju. Mereka akan membuat contoh atas seluruh kejadian tersebut. Para prajurit secara acak memilih orang untuk dieksekusi. Hal ini untuk menunjukkan dua hal. Yang pertama, jika Anda mencoba melarikan diri dan tidak berhasil, inilah yang akan terjadi pada Anda. Nazi sangat profesional dalam menyatakan bahwa hadiah kehidupan tidak berharga bagi sebagian orang. Yang kedua, bahkan jika Anda berhasil keluar dari kamp, Anda akan menghukum mati orang-orang yang tertinggal di kamp karena tindakan Anda. Seorang tentara menangkap seorang pria di samping Pastor Kolbe. Tetapi pria ini menjatuhkan dirinya ke lantai, ke tanah, dan mulai memohon kepada prajurit itu untuk mengampuni nyawanya. Dia berteriak bahwa dia memiliki seorang istri dan anak-anak yang masih hidup. Dan cintanya kepada mereka menjadi sangat jelas. Pastor Maximilian Kolbe mendengar hal tersebut dan meninggalkan tempatnya dalam formasi. Dan kemudian dia berbaris di depan jenderal yang bertanggung jawab dan menatap matanya, memohon agar dia mengizinkan mengambil tempat di mana tempat pria tersebut. Bersama dengan beberapa orang lainnya, dia ditempatkan akhirnya di sebuah ruangan kecil, tanpa cahaya dan tanpa makanan, menunggu kematian mereka yang lambat karena kelaparan. Pastor Kolbe terdengar berdoa dan membantu orang lain sampai nafas terakhirnya. Pria yang berteriak untuk keluarganya hari itu, yang diberikan Santo Maximilian untuk hidupnya, bernama Franciszek Ganowsicek. Dia selamat dari kamp dan dia bisa pulang ke keluarganya setelah perang usai. Pada tahun 1971, Pastor Kolbe dibeatifikasi, dan 1 tahun setelah beatifikasi, Pastor Kolbe Frederick dan hampir 150.000 penjara pergi ke Auschwitz.
pada hari peringatan beatifikasinya. Orang yang selamat dari kem kematian ini memberikan kata pengantar yang menginspirasi, yang mencakup kalimat pertamanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas anugerah kehidupan. Hidup adalah anugerah yang luar biasa dan berharga yang Pastor Kolbe hidupi secara dinamis. Ciri-ciri yang menyeliputi keberadaannya adalah tanggapannya terhadap anugerah kehidupan, termasuk doa yang dalam, amal kasih yang intens, dan kepercayaan yang radikal, dan serta harapan yang menakjubkan akan kemenangan Tuhan. Frasi cek adalah penerima pengorbanan dengan didorong melalui pemberian diri dari Pastor Kolbe. Reaksi satu-satunya adalah rasa syukur dan panggilan kepada semua orang lain untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang juga telah diberikan kepada mereka. Pada tahun 1982, Pastor Kolbe dikanonisasi sebagai orang kudus. Ada misa di Roma. Pria yang diselamatkan pada hari di musim dingin di Polandia itu hadir bersama istri, anak, dan cucunya. Mereka ditempatkan di barisan depan untuk dilihat semua orang karena keberadaan mereka menunjukkan bahwa kematian pastor ini bukanlah kekalahan di hari itu di Auschwitz. Pengorbanan Pastor Kolbe luar biasa dan mengorbankan segala yang dimilikinya. Tetapi yang dilakukannya memberikan suatu warisan, yaitu keberanian, pengorbanan, dan cinta kasih. Marilah kita bersyukur atas anugerah kehidupan. Marilah kita berusaha berdiri tegak untuk menyatakan kepada dunia bahwa jalan salib menaklukkan segalanya dan mewujudkan keberadaan yang tidak pernah dapat diatasi oleh kekuatan jahat. Semoga warisan tersebut menjadikan perhatian yang sangat cerdas terhadap anugerah kehidupan yang telah kita terima dan merupakan suatu misi abadi untuk membawa anugerah kasih itu kepada dunia seperti Santo Maximilian Kolbe. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.